Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka, saudara-saudari mahasiswa dimanapun kalian berada. Jadi kita jumpa lagi di sesi kedua mata kuliah metodologi penelitian, bahwa di sesi kedua ini materi yang akan disampaikan itu atau di aktivitas pembelajaran di sesi kedua itu topiknya itu adalah tentang penelitian dan referensi penelitian. Jadi di dalam sesi kedua di mata kuliah metodologi penelitian ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan atau menentukan topik dari sebuah penelitian dan juga mencari referensi sumber atau rujukan yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan apa sih topik atau judul penelitian yang akan diangkat. Nah, biasanya itu ya bersumber dari fenomena, tapi harus didasari oleh referensi yang memang merujuk pada fenomena atau kasus yang akan diteliti. Nah, di sesi kedua ini mahasiswa itu harus atau sudah bisa memahami tentang apa sih topik yang akan saya teliti nantinya. Kemudian bagaimana menentukan sebuah topik penelitian. Kemudian mahasiswa juga bisa memahami konsep dari proses penelitian. Jadi proses penelitian itu diawali dengan pembentukan ide atau kira-kira judul apa atau topik apa yang akan diangkat di dalam penelitiannya. Jadi aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh mahasiswa itu ya berupa menentukan atau melihat bagaimana konsep penelitian yang akan diangkat, kemudian menentukan topik, kemudian menentukan referensi yang relevan. Jadi referensi yang relevan terhadap topik penelitian yang akan kita angkat di dalam penelitian kita. Nah, biasanya itu rujukannya bisa berupa jurnal, buku-buku teori yang memang mendukung terhadap fenomena yang akan kita angkat atau kasus yang akan kita angkat atau yang akan kita teliti. Kemudian di aktivitas belajar 3 nanti mahasiswa itu diharapkan sudah mampu membuat satu topik penelitian nanti ya di aktivitas belajar 3 di mata kuliah ini. Kemudian mahasiswa itu mencari, kemudian membaca, merangkum dan mencatat minimal 10 referensi yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, referensi ini yang digunakan itu biasanya yang berkenaan terhadap topik penelitian kita, terhadap fenomena atau kasus yang kita angkat itu biasanya 5 tahun terakhir lah. Kalau sekarang 2025 ya paling lampau itu ya di 2020. 2019 bisa ya, 2020 lah ya paling. Nah, bisa kita ambil referensi itu dari berupa artikel-artikel yang kita baca, kemudian jurnal-jurnal, kemudian buku-buku. Kita lihat validitas dari teori yang dirujuk. Nah, kemudian nanti mahasiswa itu sudah mampu membuat outline atau kerangka dari penelitiannya di proposal itu. Jadi mahasiswa itu sudah mampu membuat kerangka konsep gitu ya, kerangka konsep atau outline dari topik penelitian yang diangkat atau yang akan diambil oleh mahasiswa.
Kemudian nanti di aktivitas belajar 3 juga mahasiswa itu sudah diharuskan di sisi tugas. Itu ada sisi tugas, itu mahasiswa sudah diharuskan untuk mengunggah hasil yang akan diperoleh dari referensi atau topik yang diambil oleh para mahasiswa. Ya, jadi di sesi kedua ini inti daripada topik pembahasan kita itu adalah tentang bagaimana menentukan topik penelitian dan juga bagaimana mencari atau menentukan referensi yang akan kita gunakan dalam penelitian. Referensi dalam arti adalah daftar rujukan yang akan kita gunakan dalam penelitian, atau biasanya itu digunakan sebagai dasar teori dalam kita mengambil sebuah ide pokok penelitian atau topik penelitian. Oke, saya kira itu ya. Selamat belajar bagi rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Tetap semangat dan terus belajar. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.